Jadi lesson 6 kita membahas terkait dengan bagaimana melakukan pengamanan ke layanan cloud computing. Jadi kalau menurut saya ya artinya kita harus bisa melakukan pengamanan baik di layanan on-premise maupun di cloud ya. Jadi kalau on-prem artinya itu resource punya kita ya, data center yang kita kelola sendiri gitu. Server yang ada di center yang dikelola secara internal. Nah, tapi kalau cloud berarti apa? Berarti server kita yang ada di data centernya orang gitu. Yang kita kelola secara eksternal. Tapi memanage cloud itu jauh lebih nggak begitu sulit ya dibandingkan on-prem ya. Kenapa? Karena kalau kita kelola cloud kan kita hanya kelola logiknya, betul nggak? Tapi kalau kita on-prem, berarti yang kita kelola itu termasuk dengan fisikalnya, ngurusin listriknya, ngurusin sirkulasi udaranya, ngurusin akses gedungnya, keamanannya, dan lain sebagainya. Banyak hal lah yang selanjutnya perlu diperhatikan di sini. Nah, jadi kalau kita berbicara cloud ini kita bisa kita bagi jadi beberapa. Ada yang kita sebut dengan public cloud, private, community, dan hybrid. Jadi yang dimaksud dengan public ya artinya layanan cloud itu kita gunakan untuk kebutuhan public. Misalkan kita pakai layanan cloud untuk buat aplikasi yang digunakan oleh publik. Misalkan apps-nya itu misalkan kita bikin e-commerce gitu kan. Atau kita buat marketplace atau sosial media gitu. Berarti kan usernya umum ya. Berarti layanan cloud ini kita diakses oleh siapa saja. Jadi kalau misalkan penggunaan cloud itu untuk kebutuhan private, berarti kita menggunakan cloud untuk sesuatu yang sifatnya itu diakses secara internal. Misalkan kalau di internal kan kita punya aplikasi semacam kepegawaian gitu kan. Kita punya pengelolaan aset, chips, absensi ya. Ini kan keuangan. Ini kan internal semua ini, betul tidak? Ini. Jadi servernya ada di cloud tapi digunakan untuk di Nah, kemudian ada yang cloud community. Kalau cloud community ini artinya layanan cloud itu digunakan untuk komunitas. Jadi bukan hanya di internal organisasi, bisa jadi mungkin kita ada akses juga dari mitra misalkan atau dari cabang. Nah, kalau Jasa Marga Jakarta, Jasa Marga Bandung, Jasa Marga Surabaya, itu kan komunitas, betul nggak? Atau mungkin mitra Jasa Marga kerjasama dengan BUMN lain, misalkan Pertamina atau dengan Telkom. Jadi kalau kita berbicara komunitas artinya beberapa. Kalau kita berbicara publik berarti semuanya. Kemudian cloud itu
Cloud itu bisa kita apa? Bisa kita hybrid. Artinya apa? Kita kombinasi antara apa? Antara layanan cloud dengan on-prem. Nah, jadi saya ini menurut pendapat pribadi saya sendiri, saya tidak setuju kalau semua organisasi, semua perusahaan itu harus pakai cloud. Cloud hanya sebagai alat bantu. Perusahaan harus punya on-prem, tetap harus punya on-prem. Kenapa? Karena ada informasi tertentu yang memang harus disimpan di internal, Pak. Nggak bisa dipercayakan di cloud. Sekalipun cloud menjamin data itu aman, betul tak? Misalkan untuk kebutuhan Jadi ini dulu waktu lagi hype-hype-nya cloud ini banyak yang FOMO. Alokasi anggaran untuk pengadaan on-premise dihilangkan semua. Jadi nggak boleh, tetap harus ada on-prem. Sekalipun skopnya mungkin kecil ya, tapi itu kan barang bisa dicicil pelan-pelan. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan compliance. Kita kembali waktu jadi kita pikirkan itu kemungkinan terburuknya. Misalkan saya punya cloud, saya punya on-prem, saya punya cloud. Jadi di on-prem dia nyimpan data, tapi yang berhubungan dengan pemrosesan kita kasih di cloud. Jadi jangan semua kita simpan di cloud. Karena kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa cloud ini tidak bisa diretas, Pak. Tetap ada kemungkinan dia bisa kena hack. Makanya kita minimalisir dengan apa? Dengan mengkombinasi, dengan menghybrid. Kalau pemrosesan yang berhubungan dengan pemrosesan kita kasih cloud. Sedangkan yang berhubungan dengan pengelolaan data kita kasih di on-prem. Di on-prem kan tidak mungkin, karena resource terbatas kan dia tidak mungkin melakukan komputasi big data, betul tidak? Machine learning, ya. Computer vision ini kan membutuhkan komputasi yang tinggi. Nah, kita kasih di cloud. Tapi ketika ada kebutuhan data, kita kembalikan lagi di on-premise. Jadi data itu dikirim sementara untuk diproses. Setelah diproses, dikembalikan lagi di layanan on-prem. Begitu, paham nggak maksudnya? Jadi kemungkinan besar, jadi misalkan terjadi insiden, dia dapat cloud-nya. Paling tidak data kita aman di on-prem. Jadi cloud-nya nggak usah nyimpan data, nggak usah. Numpang lewat aja. Lewat API dia pemanggilannya. Setelah didapatkan hasilnya dikembalikan lagi di cloud. Misalkan kita ada kebutuhan untuk data analitik misalkan. Kita ada kebutuhan untuk machine learning, ya udah. Dilempar aja di cloud, diproses, dibalikin lagi. Jadi di cloud tidak ada data yang disimpan. Gede tapi ya Pak trafiknya kalau gitu. Ya, tergantung. Kita pemanggilannya jangan seluruh data. Kita mungkin bisa dengan batch misalkan per 1000 data. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai strategi lah terkait dengan, dan tidak harus dari sini lempar ke sini. Bisa jadi di sini dia memproses data terus diinsert ke sini. Misalkan contohnya kita punya aplikasi misalkan. Interface-nya memang di cloud, logiknya di cloud, tapi pada saat dia insert dia masukin di on-prem. Soalnya cloud tuh yang mahal biaya traffic keluar, egress. Ya. Data keluar dari cloud. Kalau masuk mah dia bebas. Kecil kan? Kecil, bukan kecil malah bebas. Maksudnya nggak ada biaya. Tapi traffic egress-nya itu yang bayar. Jadi kalau dengan kondisi yang tadi, apakah biayanya akan mahal atau gimana? Mahal Pak itu pasti. Iya. Pasti mahal kalau karena di on-prem ya. Iya. Makanya
untuk mensiasatinya ya tadi kita pakai sistem batch saja. Atau mungkin kita kirim hanya kalau memang dia butuh seluruh data ya bisa jadi mahal. Tapi kalau kita mungkin dia hanya butuh data-data statistiknya saja mungkin tidak terlalu mahal ya. Dia mungkin cuma butuh summary atau apa. Mahal transfer keluarnya dari kode. Ya. Atau kita bisa dengan cara seperti ini. Misalkan kita punya, misalkan kalau untuk kebutuhan machine learning ya, misalkan untuk kebutuhan machine learning tadi. Ini saya hapus dulu. Dulu. Jadi kita punya apa? Tadi kita punya on-prem ya. Ini on-prem. Ini cloud. Di sini kita pakai machine learning. Di sini kita punya data. Bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi kita nggak ngirim datanya secara menyeluruh, enggak. Tapi kita training dulu di internal. Kan kita hanya mau dapat model, betul enggak? Kita training di internal untuk dapat modelnya yang kita upload ke sini. Nah, jadi dia cuma pakai model siap pakai. Nah, jadi bukan datanya yang dipanggil semua. Bisa di training dulu di sini, diproses dulu di sini, didapatkan model ini yang diimplement di. Tapi kalau yang berhubungan dengan transaksi, ini proses langsung insert ke sini. Datanya kecil-kecil ya. Dia akan banyak biayanya yang keluar ketika apa? Dia akan banyak biayanya keluar ketika kita insertnya mungkin massal, bulk gitu kan. Tapi kalau sedikit-sedikit itu kan mungkin tidak begitu berasa ya. Kecuali mungkin saya panggil ini data dari luar banyak 1 giga langsung diload ke sini kan. Betul tidak? Kalau seluruh data ukuran 1 GB kita load ke sini ya, mungkin kita bisa, kalau modelnya yang seperti itu ya kita siasati pemrosesan di internal dulu baru kita bawa ke sini. Tapi kalau insert menurut saya itu tidak mungkin ukurannya sampai segini. Ya kita bisa mungkin dengan ukuran yang kilobyte dulu. Ini 1 kilobyte juga. Jadi tidak akan apa namanya. Jadi kita bisa lihat dengan kita bisa mengacu pada jenis layanan yang kita jalankan lah ya. Kita bisa mengacu pada jenis layanan yang kita gunakan. Kalau layanan yang kita gunakan itu ternyata butuh memproses data dengan ukuran besar secara massal, berarti mau tidak mau di internal. Tapi kalau yang berhubungan dengan transaksi, keuangan, kepegawaian, itu kan size-nya tidak akan besar ya. Kita bisa dengan langsung menginsert ke on-prem. Atau ada juga yang misalkan ternyata dia punya 2 cloud di sini kan. Ini untuk apps, ini untuk data. Diproses dulu di sini antara mereka. Setelah itu kalau sudah baru ke sini ya, gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau kita berbicara arsitektur desain itu nggak ada yang baku, nggak ada yang the best. Nggak ada rumus paten, nggak ada. Kita bisa tahunya ini yang ideal dari mana? Dari trial and error, dari coba-coba. Jadi kalau Anda tanya BUMN yang lain, mungkin mereka punya desain arsitektur sendiri yang menurut mereka bagus, tapi belum tentu cocok untuk kalian. Betul. Karena apa? Karena beda bisnisnya, bos. Kita bisa lihat dari aspek bisnisnya lah. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan proses deployment dalam cloud. Tentu yang perlu kita perhatikan di situ adalah terkait dengan
security consideration. Jadi kita harus memastikan bahwa layanan cloud yang kita gunakan ini sudah mengimplement security secara menyeluruh. Jadi ada ini saking striknya masalah security, tahu enggak? Ini saking striknya masalah security. Masalah security itu antara cloud dengan customer itu adalah shared responsibility. Shared responsibility. Jadi apa yang dimaksud dengan shared responsibility adalah berbagi tanggung jawab. Jadi dulu saya pernah dapat, Pak, saya punya aplikasi vulnerable, gitu. Rentan. Kira-kira kalau saya upload di cloud, masalah itu jadi selesai enggak? Kan diamankan Google, saya tanya. Tidak ada jaminan. Jadi ada yang kita kenal shared responsibility. Apa yang disediakan cloud itu jadi tanggung jawab mereka. Tapi apa yang tidak disiapkan oleh cloud itu jadi tanggung jawab customer. Cloud hanya menyiapkan infra, network, storage, betul tidak? Tapi kalau urusan aplikasi dan data itu ada sama user. Jadi mereka cuma ngurusin ini saja. Mereka nggak bisa intervensi sampai ke sini. Karena apa? Karena yang profit itu adalah user. Kecuali yang profit itu dari mereka, itu jadi tanggung jawab mereka. Kita kan sewa cloud hanya ngambil infra, betul nggak? Aplikasinya kita yang deploy sendiri, datanya kita deploy sendiri. Jadi kalau sampai aplikasi kita kena retas, bukan salah mereka. Berarti memang aplikasi kita yang ada kerentanan. Kecuali yang masalah, wah server saya nggak bisa diakses. Nah ini kerjaannya mereka ini. Kenapa server saya nggak bisa diakses? Gitu ya. Kok bandwidth throughputnya nggak sesuai? Ah itu. Ini tanggung jawab. Jadi niatnya mau risk transfer, tapi ternyata cloud juga punya mekanisme sendiri terkait itu. Kita kan selalunya mau limpahkan ke orang. Transfer resiko ya. Tapi ya tadi ini memang agak susah nih. Mau nggak mau ini memang harus ditangani internal. Kecuali Anda pakai SaaS, Software as a Service, Google Drive, aplikasi dari mereka. Mereka memastikan data kita jangan sampai leak, kecuali kita yang miskonfigurasi. Single tenant kita bisa dengan satu tenant atau kita bisa dengan kombinasi. Jadi kita bisa itu. Misalkan ada pilihan antara GCP, AWS, Azure, Alibaba. Kalau sekarang apa? Huawei Cloud ya. Mulai ada juga Huawei Cloud. Kita bisa kombinasi antara satu platform dengan platform yang lain. Tujuannya apa? Agar saling backup. Kita pakai satu platform aja itu udah apa? Dia udah punya berapa region ya? Dan jadi satu region itu 4 zona. 3 zona. Satu region 3 zona. Jadi misalkan kalau Jakarta, di Jakarta, ada di Sentul, ada di apa? Jadi di 3 tempat dalam satu negara. Tiga zona, 4 zona lah. Yang jelas dia harus lebih dari satu. Kenapa? Karena data kita nanti akan direplika ke zona yang lain. Beda tempat ya, memang sengaja dibuat beda tempat. Karena kita nggak tahu terjadi insiden, misalkan kalau kasusnya kayak apa kemarin, gedung cyber kebakaran, ternyata backupnya ada di deretan yang sama, kena juga. Jadi idealnya backup 3-2-1, 3 tempat, 2 lokasi,
dilakukan secara rutin. Ya. Di ini bisa, oh sorry, 3 media ya. 3 media, bisa di server itu sendiri, bisa di cloud, bisa di harddisk eksternal. 2 zona, misalkan di on-prem sama di cloud, dan di satu lokasi. 321. Dan mereka sudah memastikan ya, bahwa mereka ini kompatibel. Jadi ada istilahnya apa? Ada istilahnya apa? Compatibility matrix. Bukan. Jadi ini kompatibel ini. Misalkan server saya udah running di GCP, saya bisa pindahkan secara portable ke AWS atau ke platform lain. Kita hindari terjadinya apa? Vendor lock. Paham nggak maksudnya vendor lock? Kau kesandra sama vendor.